Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu PPG ya tahun 2025 ini dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu, ini merupakan ya contoh jurnal pembelajaranku modul yang kedua, yaitu topik yang pertama ya Bapak Ibu ya. Judulnya kita beri di sini Bapak Ibu sebagai referensi bagi Bapak Ibu, yaitu penerapan pembelajaran sosial emosional berdasarkan Keisel dalam proses belajar mengajar di kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Rumbai ya. Silahkan Bapak Ibu buat covernya seperti ini. Lalu langsung saja Bapak Ibu ya, di dalam jurnal pembelajaranku modul yang kedua dan topik yang pertama ini, langsung pertanyaan aksi nyatanya Bapak Ibu buatkan jawabannya di sini ya. Mengapa saya memilih aksi nyata ini ya sebagai salah satu referensinya ya? Langsung saja di sini saya, kalau ini sedikit teori-teori ya, kalau di sini langsung ya, saya memilih aksi nyata ini setelah saya mendalami konsep Keisel. Sangat banyak manfaat dari kompetensi sosial emosional yang bisa diterapkan di pembelajaran di kelas ya. Banyak manfaatnya, salah satunya dapat mendukung siswa dalam hal mengajari mereka tentang keterampilan emosional dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, lingkungan belajar di sekolah menjadi lebih harmonis dan produktif, serta berdampak kepada siswa menjadi bahagia dan sehat. Pembelajaran sosial emosional dapat membantu orang tua mengembangkan ikatan yang lebih kuat dengan anak-anaknya. Pembelajaran sosial emosional juga dapat meningkatkan hubungan yang positif ya, dan juga bermanfaat meningkatkan kualitas hubungan sosial antar individu dan komunitas. Dalam pembelajaran sosial emosional, siswa juga belajar berempati dengan orang lain. Lalu apa sih aksi nyatanya Bapak Ibu ya di modul 2 topik yang pertama ini? Yang pertama Bapak Ibu buat terlebih dahulu modul ajar ya. Ini bagi mapel umum ya Bapak Ibu yang mapel umum, buatlah modul ajar deep learning Bapak Ibu ya, ataupun kalau Bapak Ibu yang BK namanya RPL ya. Jadi setelah Bapak Ibu buat modul ajar ya bagi Bapak Ibu yang mapel umum dan bagi Bapak Ibu yang guru BK RPL, lalu harus ya direvisi oleh namanya fasilitator ya. Jadi harus ada umpan balik dari fasilitator. Siapa fasilitator ini Bapak Ibu ya? Yang pertama, boleh fasilitator itu adalah pengawas sekolah kita ya, pengawas. Kalau tidak ada waktu untuk menghampiri pengawas ya, boleh juga kepsek kita ya, atau kepala sekolah kita. Atau Bapak Ibu ya kalau sibuk misalnya kepala sekolah Bapak Ibu, boleh juga Bapak Ibunya wayang wakur ya, wakil kurikulum, atau mungkin yang lebih berpengalaman yaitu Bapak Ibu yang sudah lulus namanya guru ya, guru penggerak ya. Jadi Bapak Ibu, modul ajar yang Bapak Ibu buat itu harus direvisi dulu ya oleh fasilitator. Setelah diberikan masukan oleh fasilitator, langsung Bapak Ibu praktikkan modul ajar ya, ataupun RPP ataupun RPL ya ke dalam kelas Bapak Ibu. Lalu di sini rekamlah proses pembelajaran yang akan Anda lakukan. Anda dapat menggunakan berbagai strategi untuk merekam kegiatan pembelajaran tersebut ya. Jadi apabila kelas dilakukan secara daring, Anda dapat merekam diri sendiri ketika mengajar. Mohon ingat, video yang Anda kirimkan tidak lebih dari 5 menit. Anda tidak perlu merekam keseluruhan proses pembelajaran ya. Cukup bagian yang menunjukkan saat di mana Anda mempraktikkan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Apabila kelas dilakukan secara luring atau tatap muka, kegiatan merekam dapat menggunakan tripod dari belakang kelas. Ya, pastikan wajah peserta didik tidak terekam dalam video tersebut. Lalu unggahlah RPP, buku ajar ataupun modul ajar dan video Anda. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah link video ya penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas ya. Boleh Bapak Ibu upload ya di sosial media. Kebetulan saya di sini di YT saya ya Bapak Ibu ya, di YT saya di sini di YouTube saya ya. Jadi ada video lama saya. Jadi boleh video lama Bapak Ibu ya. Video pembelajaran yang pernah kita rekam. Jadi kita ngajar pernah kita rekam ya. Karena di situ ada PSE-nya Bapak Ibu ya. Contohnya saat kita berdoa Bapak Ibu ya. Saat kita berdoa membuka pembelajaran, itu termasuk kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri. Jadi sudah lama sebenarnya kita menerapkan PSE ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu setelah itu ada juga video ya.
Jadi videonya tidak boleh lebih dari 5 menit ya Bapak Ibu ya. Cukup bagian-bagian yang penting saja. Contohnya tadi berdoa, lalu mengabsen siswa misalnya ya. Mengabsen siswa ya. Kalau mengabsen siswa ini termasuk juga di PSE yaitu manajemen diri ya di PSE. Jadi cukup yang poin-poinnya saja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu Bapak Ibu masukkan ya ke aplikasi CapCut ya ataupun aplikasi editor lainnya ya. Nanti sampai dia itu maksimal ya videonya itu 5 menit ya. Jangan lebih dari 5 menit Bapak Ibu. Lalu misalnya saat membagikan kelompok ya, saat membagikan kelompok siswa ya. Itu termasuk juga PSE apa Bapak Ibu? Yaitu kemampuan berelasi. Silakan Bapak Ibu edit ya. Dan yang terakhir ada juga jika Bapak Ibu mengadakan post test ya. Itu juga termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya. Pengambilan keputusan ya yang bertanggung jawab ya. Nah, itu dia kompetensi ya pembelajaran sosial emosional Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu lampirkan juga hasil perbaikan modul ajar Bapak Ibu ya yang telah direvisi oleh fasilitator kita tadi ya. Jadi di sini saya membuatkan contohnya modul ajar kurikulum merdeka ya. Ini berbasis deep learning Bapak Ibu ya. Jadi ada komponen-komponen deep learning di dalam modul ajar saya ini. Ada identitas modul ya, lalu ada identifikasi. Identifikasi itu ada peserta didik ya, ada materi pelajaran, ada dimensi profil lulusan ya. Saya cepat saja ya Bapak Ibu ya. Lalu desain pembelajaran ya. Desain pembelajaran ini ada poin-poinnya. Yang pertama ada capaian pembelajaran, ada lintas disiplin ilmu, ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini nanti dirumuskan sesuai rumus ABCD Bapak Ibu ya. Ada audience, behavior, condition, dan degree ya. Lalu ada praktik pedagogis ya. Jadi kalau praktik pedagogis Bapak Ibu pendekatan atau metode atau model apa yang Bapak Ibu gunakan ya dalam pembelajaran tersebut. Lalu ada kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Silakan Bapak Ibu lengkapi poin-poin di modul ajar deep learning ini. Lalu selanjutnya ya kegiatan pembelajaran sekarang namanya pengalaman belajar ya. Jadi pengalaman belajar ini ada juga kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup Bapak Ibu ya. Contohnya di sini Bapak Ibu ya. Ketua kelas memimpin pembacaan doa dengan dibimbing oleh guru. Ini termasuk juga pendidikan nilai yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Guru mengabsen siswa dan mengecek kesiapan siswa untuk memulai pelajaran. Ini termasuk di PSE yaitu manajemen diri ya. Lalu ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu modifikasi saja ya. Lalu di kegiatan inti ini kita jelaskan ya. Di kegiatan inti ini yang pertama kalau di deep learning itu mengamati Bapak Ibu ya. Poinnya harus mengamati. Yang kedua itu mengaplikasi ya. Yang ketiga itu merefleksi ya. Merefleksi. Jadi kalau yang langkah pertama ini kita memakai model PBL ya Bapak Ibu ya. Contohnya memakai model PBL, problem based learning. Langkah pertama itu orientasi peserta didik terhadap masalah ya. Jadi guru menayangkan video terkait pergerakan kereta api maglev ya. Ini linknya. Ini termasuk Bapak Ibu ya di pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran dan bermakna ya. Jadi kita tebalkan Bapak Ibu. Harus ada kata-kata berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ya. Nah, ini contohnya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat permasalahan apa saja terkait peristiwa kinematika gerak lurus. Ini termasuk pembelajaran sosial emosional yang kemampuan berelasi. Ya, lalu guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dalam bentuk diskusi kelompok kecil. Ini termasuk ya di PM atau pembelajaran mendalam yaitu proses menggembirakan. Ya, silakan Bapak Ibu bold ya. Ini termasuk berkesadaran bermakna, ini termasuk menggembirakan ya. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Oke, sampai nanti di langkah yang terakhir ya. Di kegiatan penutup ya.
Lalu Bapak Ibu, kalau di modul ajar deep learning ada namanya asesmen ya. Asesmennya ada 3 Bapak Ibu. Ada asesmen awal, asesmen for learning, ya, ada asesmen proses, asesmen as learning, dan asesmen akhir, asesmen of learning. Silakan Bapak Ibu lampirkan ya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu, lampiran-lampirannya ada penilaian sikap ya, asesmen formatif, ini instrumennya ya, instrumen penilaian sikap, ini rubrik penilaian sikap Bapak Ibu ya. Ini ada asesmen for learning, yaitu soal-soal penilaian pengetahuan ya, kita lampirkan semua Bapak Ibu ya. Bentuk soal evaluasi juga Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini sebagai referensi bagi Bapak Ibu, oke? Ini juga contoh pedoman penilaian keterampilan ya. Ini juga rubriknya, lalu refleksi pengayaan remedial, dan nanti terakhir ya ada glosarium, daftar pustaka, dan mengetahui kepala sekolah kita dan juga kita ya, bagi Bapak Ibu yang mengajar. Lalu dokumentasi ya, atau boleh juga tidak ada dokumentasi, boleh juga Bapak Ibu ya. Kalau ada cuplikan dari video tersebut, silakan Bapak Ibu lampirkan di sini dan berikan juga umpan balik ya, penerapan pembelajaran sosial emosional dari rekan sejawat. Ya, minimal 3 rekan sejawat. Oke Bapak Ibu ya. Jadi modul yang kedua ini Bapak Ibu, modul yang kedua topik yang pertama ini Bapak Ibu ya, memang kita itu Bapak Ibu diminta untuk merekam proses pembelajaran kita yang menerapkan Bapak Ibu PSE di dalamnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak mau menampilkan video ya, ambil saja topik yang lain ya, kan ada 3 topik lagi ya. Ada yang guru sebagai teladan, ada experiential learning, ada well-being ya. Silahkan Bapak Ibu ambil topik-topik yang memang Bapak Ibu mengerti ya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya penjelasan kita pada malam hari ini ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Bapak Ibu. Dadah.